Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini, yaitu dalam rangka pengajian bulanan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, hari ini adalah pengajian bulanan yang diselenggarakan oleh Alisa, Khadijah, Kota dan Wilsus Bogor. Untuk mempersingkat waktu, baik akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang saya bacakan, kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Dina Diana SPMM. Kemudian akan ada sambutan oleh Ibu Ketua Alisa Khadijah Kota Bogor, Ibu Dr. Hewan Dwi Jayanti Gunandini MSI. Kemudian yang keempat adalah acara ceramah yang akan diberikan oleh Ustadz yang nanti akan dipandu oleh Ibu Dewi Anggraini PhD. Kemudian doa sekaligus yang akan disampaikan oleh Ustadz, kemudian penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Dina Diana SPMM. Kepada beliau kesempatan kita berikan. Baik, terima kasih Bu Zulfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin membacakan ayat dari surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Wahai manusia,
Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh Ibu Dina Diana tadi mudah-mudahan memberi kesejukan kepada kita semuanya dan memberi pelajaran bahwa apa yang disampaikan ini adalah tuntunan bagi kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Alisa Kota Bogor, yaitu Ibu Dr. Dwi Jayanti Gunandini MSI. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih Ibu Atiza atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat berkumpul di sini. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya bersyukur hari ini kita dapat bertemu, walaupun sebetulnya acara ini kemarin jadi diundur 1 hari. Bersyukur Pak Ustadz bisa memenuhi karena kemarin itu ada musyawarah luar biasa ICMI dan sebagian ibu-ibu yang hadir di sini adalah anggota sehingga menghadiri acara tersebut. Jadi mohon maaf kepada Pak Ustadz waktunya digeser dan terima kasih tentunya Pak Ustadz yang sudah hadir hari ini. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Prof. Tunteja. Beliau adalah penasehat di Alisa Khadijah dan juga termasuk anggota Wilsus ICMI. Terima kasih Ibu sudah hadir. Semangat Bu Tunteja ini luar biasa sehingga menularkan kepada kita yang muda-muda. Dulu dosen kita semua ini Bu Tunteja ngajar kimia, jadi dapat dibayangkan pasti akalnya ini masih tajam sekali, luar biasa. Kemudian ada juga saya lihat yang hadir. Terima kasih. Ada Ibu Itasia Dina Sulfianti, ini yang baru saja mendapat penghargaan dari Alisa Khadijah ICMI Bogor karena pencapaian beliau dalam bidang pendidikan yang luar biasa, mendirikan sekolah dan pesantren Wikrama yang saat ini murid-muridnya banyak sekali dan terus mendapat penghargaan. Alhamdulillah sudah sehat ya Mbak Ita. Kemudian dari perwakilan Wilsus, mudah-mudahan juga bisa hadir nanti Ibu Wita. Saya dengar-dengar juga beliau sekeluarga sedang isoman. Jadi nanti mohon Pak Ustadz juga mendoakan kepada yang hadir, yang sedang sakit maupun yang tidak bisa hadir. Sebetulnya materi hari ini adalah lanjutan dari bulan lalu. Jadi saya punya catatannya ini, Pak Ustadz Fani, tanggal 5 Februari tahun yang sama. Jadi mundur sebulan. Kalau kemarin tanggal 5 ternyata waktunya pas itu. Ternyata tanggal 6 ya, alhamdulillah. Dan materi ini sangat menarik karena pengendalian lidah ini luar biasa. Itu dosa yang sangat ringan dan mudah dilakukan ya Pak ya. Kalau kita tidak dijewer atau diingatkan ternyata ya Allah dosa-dosanya ini luar biasa. Begitu juga kalau kita mohon ampun dan maaf tuh tidak cukup hanya kepada Allah, harus kepada orang yang bersangkutan. Itu yang besar, berat. Itu berat menurut saya. Jadi bagaimana kita mengendalikan lidah ini supaya lidah yang tajam seperti pedang atau seperti silet ini tidak sembarangan gitu berkata-kata. Mudah-mudahan apa yang diberikan nanti ilmunya oleh Pak Ustadz Fani Mangkuraga ini bermanfaat untuk kita, dan saya sangat menghormati Pak Ustadz Fani walaupun usia jauh lebih muda dibandingkan kita yang hadir nih mungkin, tapi ilmunya ternyata Masya Allah luar biasa. Dan bagi kita yang menuntut ilmu ini insya Allah dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi Ustadz Fani jangan pernah kapok kalau diajak mengisi acara pengajian kita ya Pak ya. Silaturahmi ini membawa rezeki. Jadi saya bersyukur sekali Bu Wita mengundang Ustadz Fani, ternyata bertetangga rupanya ya. Tapi beliau nggak tahu hari ini bisa hadir atau tidak karena saya dengar dalam keadaan sakit. Saya tidak berpanjang lebar lagi. Sekali lagi terima kasih sekali atas kehadiran Pak Ustadz dan ibu-ibu sekalian.
karena tanpa kehadiran para peserta pengajian ini juga kurang booming dan kurang banyak ilmu Pak Ustadz itu untuk dipetik. Tapi insya Allah kita akan merekam sehingga nanti ada di YouTube rekamannya sebagai dokumentasi kita. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua atas sambutannya. Untuk acara berikutnya kita memasuki acara inti yang akan dipandu oleh Ibu Dewi Anggraini PhD. Kepada Ibu Dewi Anggraini kami persilakan. Terima kasih Bu Artiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal Ustadz. Saya Dewi Ustadz. Bulan lalu juga nggak hadir ya saya. Ustadz. Insya Allah kajian kita pada pagi hari ini akan menyambung kajian bulan sebelumnya yang membahas tentang bahayanya lidah. Dan untuk indahnya kajian kita pada pagi hari ini, saya kembali mereview sedikit CV Ustadz Fani dengan nama Fani Mangkuraga Isma, asli Bogor ya, masih dari Pabaton Indah, tetangganya Bu Wita. Status dengan 3 anak, menikah, pendidikan, pernah belajar di Palestina ya Ustadz ya? Dan Ustadz kita ini juga guru di beberapa pesantren dan penceramah juga. Kepakarannya adalah bahasa Arab. Nah, insya Allah pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang bahayanya lisan, bahayanya lidah. Kepada Ustadz dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas takdirnya, atas kasih dan sayangnya yang telah diberikan kepada kita. Pada hari ini kita dipertemukan lagi secara online, yang semoga semua dalam keadaan sehat, lahirnya, batinnya. Juga semoga dalam keadaan iman dan Islam yang paripurna. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan kepada seluruh sahabatnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mengisi kembali kajian keagamaan di Alisa Khadijah ini. Terima kasih banyak sekali lagi ibu-ibu, semoga kebaikan ibu-ibu dibalas oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang melimpah. Amin. Tidak lupa tadi kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit, terpapar Omikron ya, atau penyakit lainnya. Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan kepadanya, dan Allah jadikan penyakitnya sebagai kafarat atas segala dosa-dosanya. Amin. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, yang semoga diangkat derajatnya di sisinya dengan sedekat-dekatnya, yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amin. Belum saya melanjutkan kajian, sedikit mereview beberapa muqaddimah mengenai pentingnya menjaga lidah atau bahaya ketika lidah ini tidak dijaga dan tidak diberikan perhatian dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis Nabi Rasulullah mengatakan, yumakkinukum minal jannah tibul kalam wa it'amu ta'am. Kata Nabi, seseorang akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga adalah karena tibul kalam, perkataannya yang baik, wa it'amu ta'am, dan suka memberi makan orang lain. Satu hal yang sering
dan banyak manusia menyepelekan adalah lidah. Padahal dengan bercakap-cakap yang baik, berkata-kata yang baik, bisa menjadi wasilah setiap kita mendapatkan surganya Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Kita kadang-kadang lebih serius mengerjakan ibadah-ibadah yang khusus ya, seperti pergi haji sampai 2 kali, umroh ya berkali-kali ya, atau ibadah-ibadah lain yang besar-besar. Tetapi kita melupakan ibadah kecil yang padahal pahalanya juga amat sangat besar. Itu menjaga lidah. Sampai dalam hadis Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang bisa menjamin kepadaku apa yang ada di antara 2 rahangnya dan apa yang ada di antara 2 kakinya, maka aku akan menjamin kepadanya surga. Allahu Akbar. Makan, Bu. Ya. Kita tahu bahwa dalam hadis-hadis Nabi disebutkan ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ya, kita tidak termasuk di antaranya. Tapi Nabi memberikan jaminan kepada kaum muslimin untuk bisa masuk ke dalam surganya bagi mereka yang bisa menjaga apa yang ada di antara 2 rahangnya, yaitu adalah lidahnya. Dan apa yang ada di antara 2 kakinya, yaitu adalah kehormatannya. Maka menjadi sebuah hal yang harus betul-betul kita perhatikan dan kita jaga adalah lidah kita. Kalau kita bisa betul-betul menjamin, mampu menjaga dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah Nabi akan menjamin kepada kita mendapatkan jannahnya. Tapi kalau kita tidak bisa menjaganya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah seseorang akan disiksa, akan dihukum oleh Allah Ta'ala akibat apa yang diucapkannya? Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana kamu ini wahai Ibnu Jabal? Seseorang akan tersungkur, diseret ke dalam neraka dalam keadaan wajahnya di bawah, gara-gara apa yang ia ucapkannya. Harus betul-betul hati-hati kaum muslimin. Karena ucapan ini bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Ta'ala, dan sekaligus juga bisa mengantarkan kita kepada nerakanya Allah Ta'ala. Karena itu bukan sekedar kita menjaganya, tapi kita harus tahu, apa sebenarnya yang harus kita jaga dari lidah ini. Apa penyakit-penyakit lidah yang harus kita jauhi, agar kita terhindar dari apa yang telah diancamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, bahwa orang akan terseret ke dalam neraka gara-gara ucapannya. Kemarin sebagiannya sudah kita jelaskan, ya. Kita lanjutkan. Beberapa hal yang harus kita jaga dari lidah kita adalah ejekan dan cemoohan. Ya, mungkin bulan lalu sudah terbahas sebagiannya ya. Ejekan dan cemoohan, gitu ya. Kita lihat bahwa hari ini, Ibu ya, ejekan dan cemoohan itu menjadi sesuatu yang ramai kita temukan di media sosial. Ya, saya coba membuka komentar-komentar dari konten-konten YouTube atau dari ceramah-ceramah seseorang atau peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi, dan Masya Allah, ucapan-ucapannya sangat mengerikan, begitu ya. Isinya adalah ejekan, isinya adalah cemoohan. Demikian halnya juga di dunia nyata, ya. Kita lihat dan kita dengar di masyarakat. Ya, apalagi saya di sekolah, di SMA ya, di SMK sering sekali menemukan, dan banyak di antara kaum muslimin, anak-anak yang mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur ejekan, cemoohan ya, membuli teman-temannya dan sebagainya. Padahal Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-11, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ya, jangan mengejek orang lain. Boleh jadi orang yang diejek lebih baik daripada orang yang mengejek. Ini Quran, syariat. Allah Ta'ala yang mengatakannya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-11. Bahwa kita tidak boleh mengejek, menghina, mentertawakan orang lain. Ya, dalam hal apa saja, yaitu berkaitan dengan masalah aib seseorang, ya, atau kekurangan seseorang. Kemudian setelah itu kita mentertawakannya, mentertawakan aib seseorang, mentertawakan kekurangan seseorang adalah masuk dalam kategori ejekan atau cemoohan. Ya, termasuk juga misalkan kita mentertawakan tulisan seseorang. Nah, tulisannya jelek mungkin ya, tulisan seseorang, mengejeknya begitu ya. Kemudian gambar seseorang, postur tubuh seseorang,
pendek karena dia pendek, misalkan ya. Kalau dia terlalu tinggi, kalau dia terlalu gemuk, kalau dia terlalu kurus, atau mungkin dia cacat, ya, itu termasuk olok-olok, tidak boleh. Ya, termasuk ejekan, tidak boleh. Bahkan nanti ejekan juga masuk dalam kategori gibah nanti ya. Warna kulit seseorang, mengatakan hitam, ya, mengatakan cebol misalkan, atau mengatakan hal-hal yang kalau orang itu mendengarnya akan merasa sakit. Itu masuk dalam kategori ejekan atau cemoohan, dan itu adalah perbuatan haram. Itu adalah penyakit lidah yang suatu hari akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat Qaf, "Ma yalfazu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun yang kita ucapkan, melainkan ada malaikat pengawas raqibun atid yang senantiasa mencatat. Tidak ada perkataan kita yang terlewatkan dari mereka. Semua dicatat. Dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, baik itu tidak sengaja, apalagi kita ucapkan dengan sengaja karena ketidakhati-hatian. Bahkan ibu-ibu, satu hal yang mungkin kadang-kadang kita sepelekan. Dari Abdullah bin Zam'ah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Lalu menasehati mereka tentang tertawanya mereka kepada orang yang kentut. Hal yang sepele ya Bu ya. Mentertawakan orang yang kentut. Nabi bersabda, mengapa salah seorang di antara kalian mentertawakan apa yang diperbuatnya? Ya, bahkan sampai mentertawakan orang yang kentut pun tidak boleh. Ya, karena boleh jadi dia tidak sengaja, ya, atau kemudian boleh jadi dia lupa. Ya, kecuali memang kita mentertawakan orang yang kentut, memang yang kentutnya disengaja untuk ditertawakan orang. Ya, sengaja dia kentut untuk ditertawakan orang. Nah, itu tidak masuk dalam kategori ejekan dan cemoohan. Itu masuk dalam kategori sendagurau yang kurang baik gitu ya. Tetapi kalau ada orang yang kentut tanpa sengaja, biarkan saja, abaikan. Jangan ditertawakan. Boleh jadi dia malu ya Bu ya. Banyak saya sering di kelas menemukan ada siswa kentut langsung malu mukanya. Ditertawakan teman sekelas begitu. Pasti malu dia. Dan begitu luar biasanya ajaran kita, sampai hal-hal seperti itu pun dilarang dalam agama. Dilarang mengejek, mengolok, mencemooh, kaitannya dengan segala sesuatu yang apabila orang lain mendengarnya, maka ia akan tidak menyukainya. Termasuk juga dalam bentuk ejekan dan cemoohan adalah menirukan gerakan orang, Ibu. Menirukan cara orang bicara, menirukan cara orang berjalan dalam maksud mengejeknya. Ya, sering itu kita lihat ya di beberapa kesempatan ada orang menirukan gayanya orang lain. Misalkan dulu almarhum Ustadz Arifin Ilham Bu ya, ketika sedang berdua dengan istrinya, lalu ada orang lain bikin konten yang sama menirukan. Itu ejekan. Ya, itu cemoohan, nggak boleh seperti itu. Menirukan. Mungkin juga Mama Dedeh Bu ya. Ada yang yang ditirukan gayanya untuk ditertawakan. Ustadz Abdul Somad misalkan dan lain sebagainya. Mungkin juga saya, mungkin juga ibu-ibu. Tidak boleh menirukan gaya bicara orang, cara jalan orang dengan maksud menghinanya, mengejeknya, karena itu masuk dalam kategori perbuatan yang haram. Ya. Termasuk juga sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah. Aku pernah menirukan seorang, kemudian Nabi bersabda. Aisyah pernah menirukan gaya seseorang. Kemudian Nabi mengatakan, "Wallahi ma uhibbu anni hakaitu insanan wali wa kada kada." Ya. Demi Allah, aku tidak suka menirukan seseorang sedangkan aku punya ini dan itu. Maksudnya, aku tidak suka mengejek orang, mencemooh orang sementara kita sendiri punya kekurangan. Ya, punya aib dan sebagainya. Maka ibu sekalian semoga dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita jaga lidah kita dari satu hal yang kita anggap sepele ini. Ejekan atau hinaan atau cemoohan. Hal-hal yang sepele kadang-kadang kita tidak maksud mengejeknya, tapi di dalam agama itu masuk dalam kategori ejekan atau hinaan. Ya, berbeda kalau kritik gitu ya Pak. Kita mengkritisikan perkataannya atau kebijakannya, bukan fisiknya, bukan dirinya, itu terlarang di dalam agama. Ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah Ta'ala. Nah, kemudian penyakit lidah berikutnya yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya adalah menyebarkan rahasia. Menyebarkan rahasia adalah perbuatan haram. Sesuatu yang dilarang dalam agama. Ya, rahasia orang terdekat siapa Ibu? Rahasia suami, rahasia istri, atau rahasia dari orang yang memang menyampaikan rahasia kepada kita.
maka kita wajib menjaganya. Nabi mengatakan, idza haddatsa ar-rajul al-haditsa thumma iltafata fahiya amanah. Apabila seseorang berbicara dengan suatu pembicaraan, kemudian dia berpaling, maka pembicaraan itu adalah amanah. Maksudnya ada orang berbicara, kemudian dia nengok ke kanan, ke kiri, Ibu ya. Dia sedang berbicara sambil nengok kanan kiri, berarti itu isyarat bahwa itu pembicaraan rahasia. Maka tidak boleh menceritakan rahasia kepada orang lain. Al-Hasan mengatakan, termasuk khianat apabila kamu menyebarkan rahasia saudaramu. Kalau kita menceritakan rahasia seseorang, kita dikategorikan sebagai pengkhianat. Padahal pengkhianat masuk dalam kategori tanda-tanda orang munafik. Orang munafik ciri-cirinya adalah khianat. Orang yang khianat berarti orang yang suka membuka rahasia orang lain. Ya, yang terdekat terutama Ibu ya, rahasia suami. Tidak boleh menceritakan rahasia suami kepada orang lain, rahasia istri kepada orang lain, tidak boleh. Apabila kita dititipi suatu amanah yang bersifat rahasia, tidak boleh kita beritakan kepada orang lain. Biasanya di dunia pendidikan juga ada, Bu. Kalau lagi ujian itu ada kalimat yang terpasang di pojokan kertasnya kan, dokumen negara sangat rahasia, Bu ya. Tapi akhirnya bocor juga. Kadang menemukan di sekolah ada beberapa siswa yang berhasil mendapatkan bocoran soal, lalu mereka mendapatkan kunci jawaban. Nah, berarti ada orang yang tidak amanah di situ. Mereka membuka rahasia. Dan orang yang membuka rahasia itu adalah masuk kategori orang-orang yang khianat. Dan hal-hal yang semisal lainnya yang bisa dimiripkan bahwa membuka rahasia orang lain adalah merupakan perbuatan haram dan masuk kategori pengkhianatan. Cukup jelas kalau untuk menjaga rahasia orang, Ibu ya. Kemudian ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, penyakit lidah berikutnya adalah janji palsu, Ibu. Janji palsu. Janji sesuatu yang diucapkan oleh lidah kita. Ya, setiap kita mudah sekali untuk berjanji, sangat mudah. Setiap kita mampu untuk berjanji. Tapi kebanyakan manusia juga sering mengingkari apa yang telah dijanjikannya. Pada Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat pertama, wahai orang-orang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Tepatilah janji-janji kalian. Orang-orang yang beriman ciri-cirinya adalah menepati janji. Itu ciri orang yang beriman. Orang beriman pasti menepati janjinya. Pertama, ibu kita janji kepada Allah. Ya, kita berjanji kepada Allah bahwa kita hambanya. Ya, bahwa kita akan menyembahnya. Tapi kita berkhianat dan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Ya, atau kita berbuat kelalaian, yaitu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ya, kita berjanji kepada suami, maka apa yang kita lakukan? Kesetiaan. Karena sudah berjanji setia. Istri berjanji kepada suami, kesetiaan. Sudah janji. Ya. Maka perjanjian itu tidak boleh. Mitsaqan ghalidha disebut juga, perjanjian yang kuat. Siapa yang mengkhianati janji sama dengan yang menyebarkan rahasia. Dia masuk kategori orang-orang munafik. Ya, apabila kita sudah berjanji, maka tepatilah janji itu. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, tidak pernah aku memberikan janji kecuali dengan mengatakan insya Allah. Kalau kita berjanji kepada orang lain, maka kita katakan insya Allah. Dan insya Allah itu adalah menunjukkan bahwa dia mampu memenuhi janjinya. Insya Allah. Ya, seperti misalkan ibu menyampaikan, Ustadz, besok Ahad ngisi pengajiannya, insya Allah. Insya Allah saya menyanggupi bahwa saya bisa. Ya, dan itu harus diucapkan dengan insya Allah. Itu janji. Ya, kecuali ada halangan yang bersifat syar'i. Ya, seperti kemarin, insya Allah hari Sabtu ternyata qadarullah ada acara ada acara musyawarah ya, akhirnya digeser ke Ahad. Ya, kecuali apabila ada seseorang berjanji lalu mengucapkan insya Allah tapi dengan niat tidak menepatinya, maka itu orang munafik. Itu orang munafik. Ya, jadi dia mengatakan insya Allahnya di dalam hatinya mengatakan memang dia tidak akan melakukan apa janjinya. Dia mengucapkan insya Allah dengan niat memang tidak akan memenuhi janjinya. Insya Allah. Jadi insya Allah tuh seperti yang tidak akan menepati janjinya, maka dia orang nifak, maka dia telah berbuat nifak. Orang-orang munafik. Jadi kalimat insya Allah menunjukkan kesanggupan, kepastian secara hitung-hitungan kita, ya, bahwa kita bisa, kita siap untuk menepati janji. Kecuali jika ada halangan yang syar'i, ya Bu, ya, ada halangan-halangan yang memang dibenarkan oleh agama.
Tapi jika dengan niat untuk tidak menepatinya, tapi mengucapkan kalimat insya Allah, dia berjanji mengucapkan kalimat insya Allah, maka itu adalah tanda-tanda orang munafik. Nabi mengatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mengatakan, 3 hal siapa yang berada padanya, maka dia orang-orang munafik. 3 hal, yang kalau 3 hal ini ada pada dirinya, dia orang munafik. Meskipun dia berpuasa, meskipun dia mengerjakan sholat, meskipun ia seorang muslim, maka dia munafik. Apa itu? 1. Apabila berbicara, berbohong. Adalah orang munafik. Walaupun belum sempurna kemunafikannya, baru separuh, ya. Ada 3. Berbicara, berbohong. Itu ada kemunafikan dalam diri kita. Ibu-ibu sekalian, para sahabat tuh sangat takut sekali kalau dirinya ada kemunafikan. Sampai-sampai mereka mendatangi Nabi, ya Rasulullah, apakah dalam diri kami terdapat tanda-tanda kemunafikan? Sampai takutnya ada tanda-tanda kemunafikan dalam dirinya. Ya. Maka kita telah diberitahu oleh Nabi untuk menghindarinya dan menjauhinya, yaitu berbohong. Nanti bohong kita bahas. Di bohong kita bahas setelah ini, termasuk bohong yang boleh seperti apa nanti. Berbohong adalah merupakan tanda-tanda orang kemunafikan. Yang kedua adalah apabila berjanji ingkar. Sesuai dengan tema sekarang, pembahasan sekarang. Sudah berjanji ingkar. Hati-hati ibu, kita berjanji ke suami, berjanji kepada anak, ya. Tepati janji itu. Ya, walaupun hal-hal yang kecil, tepati janji itu, ya. Walaupun hal yang kecil, berjanji kepada anak, ya besok kita misalkan mau belajar bareng, besok mau olahraga bareng, main bola, mungkin mau jalan-jalan, tepati, itu janji. Harus ditepati kalau janji itu. Apalagi janji pemimpin kepada rakyatnya, atau nanti musim pemilu banyak orang berjanji, ya. Nah, maka kalau tidak ditepati janji itu, maka dia orang munafik, ya. Dan satu lagi, apabila diberi amanah, ia mengkhianatinya. Dikasih amanah, dikhianati amanah. Dibohongi amanah itu, dirusak amanah itu, maka dia adalah orang-orang munafik. Dalam hadis lain yang semisal Nabi mengatakan 4 hal tadi, 3 hal, sekarang 4 hal. 4 hal siapa yang berada padanya, maka dia adalah munafik. Siapa yang salah satu sifat tersebut ada padanya, maka dirinya ada salah satu sifat nifak hingga ia meninggalkannya. Itu sama seperti tadi, apabila berbicara ia berbohong. Apabila berjanji, dia ingkar janji. Apabila membuat kesepakatan, dia berkhianat. Dan apabila bertengkar, ia berlaku curang. Maka ia termasuk orang munafik. Maka ibu-ibu sekalian rahmati Allah Ta'ala, mari kita bersama-sama tepati janji kita. Silakan mengintrospeksikan diri kita. Janji-janji apa yang belum kita penuhi? Ya, kepada siapapun yang telah kita berikan janji, maka penuhi janji itu. Kalau tidak dipenuhinya, maka minta maaf. Lalu buat janji yang baru untuk memperbaikinya. Sehingga kita terhindar dari kemunafikan. Dan sekaligus juga kita terhindar dari penyakit lidah yang begitu mudah mengucapkan kalimat janji, tapi begitu mudah juga kita mengingkarinya. Waliyadzubillah. Kemudian ibu-ibu sekalian dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, penyakit lidah berikut yang harus kita hindari dan kita jauhi adalah berdusta dan perkataan sumpah. Berdusta dalam perkataan dan sumpah. Ya agak panjang kalau berdusta ibu, ya. Masya Allah, tadi beberapa hal sudah tersinggung tadi mengenai dusta, itu adalah merupakan salah satu tanda-tanda kemunafikan, ya. Dusta atau bohong itu ucapan yang kita ucapkan tapi kita tidak tepati, ya. Rasulullah pernah suatu hari mengingatkan para sahabat tentang dusta ini dalam sebuah hadis yang sebenarnya banyak yang sudah menghafalnya. Nabi mengatakan innal kadzib yahdi ilal fujur. Dusta itu akan membawa kepada keburukan, al-fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan fujur, keburukan yang disebabkan dusta itu akan menggiringnya ke neraka. Waliyahzubillah. Hati-hati kali ibu. Hati-hati dengan dusta. Kita menyepelekan dusta kecil, dusta kecil. Terus kita berbohong, dan berbohong. Taunya kebohongan itu akan membawa kita ke neraka. Waliyahzubillah. Padahal dia rajin sholat, rajin puasa, tapi suka berbohong, gitu ya. Dan bahkan kata Nabi, wa innar rajul la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kalau ada orang selalu berdusta, maka Allah tulis dia sebagai kadzab, si pendusta.
si pembohong. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati ibu-ibu sekalian rahmatullah taala dengan perkataan dusta ini. Al-Hasan mengatakan, pernah dikatakan bahwa perbedaan antara lahir dan batin, antara perkataan dan perbuatan, antara yang luar dan yang dalam ada termasuk perbuatan nifak. Ya, sesungguhnya dasar yang menjadi landasan nifak adalah apa? Kedustaan. Berbeda antara ucapan dengan perbuatan. Berbeda antara yang lahir dengan yang batin. Itu adalah tanda-tanda nifak. Dan nifak itu adalah sumber daripada kedustaan. Ya, orang yang berbohong. Sampai Nabi mengatakan, adalah pengkhianat besar, kata Nabi. Ya, jika kamu menyampaikan suatu pembicaraan kepada saudaramu, di mana ia mempercayainya dengan pembicaraan tersebut, padahal kamu sedang membohonginya. Itu adalah pengkhianatan yang sangat besar. Ya, sampai orang yang berdusta secara terus-menerus tidak pernah berhenti dari dustanya. Nabi mengatakan seseorang yang berdusta dan terus berdusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Waliyadu billah. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian semua dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis lain yang Nabi memberikan peringatan kepada kita. Dia mengatakan sesungguhnya ya para pedagang adalah orang-orang yang durhaka. Ditanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah menghalalkan jual beli? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, tetapi mereka bersumpah lalu berdosa dan berbicara lalu berdusta. Banyak sekali orang yang berdagang lalu dia bersumpah, ternyata sumpahnya adalah bohong. Lalu dia berbicara, ternyata pembicaraannya adalah dusta. Hati-hati dengan dusta dan sumpah. Ya, sumpah atas sesuatu yang sebenarnya adalah untuk membenarkan kebohongannya. Orang-orang seperti itu tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Nabi mengatakan ada 3 orang yang Allah tidak akan bicara atau tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak melihat mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah. Didiamkan mereka itu. Itu orang yang suka membangkit-bangkitkan pemberiannya. Tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah memberi, lupakan itu. Jangan disebut-sebut lagi pemberian kita kepada orang lain. Jangan disebut-sebut lagi kebaikan kita kepada orang lain. Sudah lupakan. Bisa dicatat oleh Allah Ta'ala di sisi ini. Kemudian orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ya, bilang misalkan buahnya manis ternyata asam. Misalkan ya, barangnya bagus ternyata jelek. Begitu ya. Itu sumpah palsu. Dan orang yang menurunkan bagian bawah sarungnya karena sombong. Untuk laki-laki ya, menggunakan celana atau sarung melebihi mata kaki, tapi karena sombong, ya, karena niat sombong begitu. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti disebabkan perbuatan mereka yang selalu berdusta. Tetapi kemudian ibu-ibu sekalian semua dirahmati Allah Ta'ala, ada beberapa dusta yang ditoleransi ya. Kemarin sudah terbahas sebagiannya. Yaitu adalah berdusta ketika mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Maka berdusta dalam hal mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih adalah diperbolehkan. Ya. Atau apabila ada suatu kebaikan yang tidak bisa dituju kecuali dengan kedustaan, maka kedustaan di situ menjadi hukumnya mubah atau boleh. Ya, seperti memberitahukan tentang penyakit seseorang yang kalau diberitahukan akan menambah kondisi pikirannya, memberatkan keadaannya, maka di saat itu kita boleh berdusta, sekedar boleh berdusta untuk menenangkan dirinya. Hati-hati kaum muslimin dari satu perbuatan yang sangat sering dikerjakan oleh manusia hari-hari ini ya. Dan boleh jadi kita di antaranya yang selalu berdusta itu. Sebab silahkan menyempatkan waktu untuk berintrospeksi diri dalam kesendirian. Berapa kali ucapan dusta yang pernah kita ucapkan kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada saudara, kepada orang lain. Dan berapa banyak kalimat itu. Rasa-rasanya kalau semua kedustaan kita yang kita ucapkan dari mulai kita balik sampai sekarang sudah cukup menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Taala wal iyadzubillah. Rasa-rasa sudah cukup. Rasa-rasanya atau jangan-jangan ibu, kedustaan yang kita lakukan dari mulai kita balik sampai sekarang sudah membuat kita dicatat di sisinya sebagai kadzdzab. Si fulan kadzdzab, si fulan kadzdzab. Dan bagaimana kalau itu sudah terjadi? Bagaimana kalau ternyata kita ibu-ibu sudah ditulis di sisi Allah sebagai seorang kadzdzab?
Karena terus-menerus berdusta. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Bukankah sesuatu yang besar itu terjadi karena ada sesuatu yang kecil? Berdosa yang kecil, karena sering dilakukan sehingga dosanya menjadi banyak atau menjadi besar. Kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian penyakit lidah berikut yang harus kita sama-sama jaga dengan sebaik-baiknya adalah gibah. Gibah itu ya, Allahu Akbar. Ini adalah penyakit yang hampir sering manusia lalai daripadanya, dan hampir sering setiap manusia terjangkit satu penyakit lidah yang luar biasa buruk dan hinanya itu adalah gibah. Ya, kita bahas secara mendetail, boleh jadi setiap hari kita menggibah tanpa kita sadari, karena ada beberapa ketentuan-ketentuan yang masuk dalam kategori gibah tapi tidak diketahui oleh kaum muslimin, hingga ia ternyata melakukan perbuatan gibah. Ya. Jadi gibah itu singkatnya adalah membicarakan orang lain yang kalau orang lain itu mendengarnya tidak suka. Itu sudah gibah. Membicarakan orang lain yang kalau orang lain mendengarnya itu tidak suka. Ya, pasti isinya adalah hinaan, ejekan, cemoohan, dan sebagainya. Apa Nabi mengatakan dalam hadisnya, setiap muslim itu haram. Setiap muslim bagi muslim yang lainnya haram darahnya. Darah saya, darah ibu-ibu itu haram darah. Maksudnya darah haramnya tidak boleh dibunuh, tidak boleh. Seorang muslim itu darahnya haram. Sampai ada yang menghalalkannya. Kapan seseorang darahnya menjadi halal? Ketika orang itu membunuh orang lain, maka halal darahnya untuk dihukum kisos. Begitu ya. Maka tidak ada dosa bagi al-ghazo ketika mengeksekusi mati membunuh, karena darahnya sudah halal, tapi melalui pengadilan. Ya, karena itu haram darah seorang muslim, tidak boleh dibunuh, haram. Kemudian haram juga hartanya. Harta saya, harta ibu-ibu, harta siapapun, kaum muslimin haram untuk diambil. Tidak boleh diambil walaupun sedikit, haram. Dan haram juga kehormatannya. Apa maksudnya haram kehormatannya? Adalah tidak boleh dipermalukan, dihina, diejek, dicemooh, dan sebagainya. Tidak boleh seorang muslim dipermalukan, dihina, atau diejek, atau dibicarakan kejelekannya di depan orang lain. Karena itu masuk perbuatan yang sangat tercela dan perbuatan yang sangat hina. Bahkan dalam hadis dalam hadis lain Nabi juga mengingatkan kembali, janganlah kalian saling mendengki. Ya, dengki atau hasad itu penyakit hati. Kita belum masuk ke penyakit hati, Bu ya. Nanti kita bahas insya Allah kalau ada kesempatan. Kemudian janganlah kalian saling membenci. Tidak boleh membenci. Tidak boleh membenci. Ada coba Ibu, ada nggak orang yang kita benci hari ini? Coba jujur jawab dalam hati. Ada nggak orang yang kita benci hari ini? Kalau ada, lanjutkan. Kenapa bencinya? Ayo. Kalau bencinya karena Allah, boleh. Misal, orang itu tidak pernah mau sholat, berbuat zolim, berbuat yang dilanggar dan dilarang oleh Allah, boleh kita benci. Dan kita membenci perbuatannya, bukan membenci orangnya. Tapi kalau ada orang yang kita benci hari ini, karena masalah pribadi, masalah hal-hal yang bersifat kemanusiaan, maka itu terlarang dalam agama. Tidak boleh membenci. Hanya karena tidak suka, nggak boleh. Tidak sukanya apa? Ya, bahkan satu saat saya pernah membenci anak saya. Kenapa? Nggak mau sholat. Karena bencinya karena Allah, bukan karena keburukan hati. Ya, saya pernah benci di tengah jalan melihat anak-anak muda yang mabuk-mabukan begitu ya. Tapi benci saya karena Allah, karena dia melakukan sesuatu yang dilanggar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau hanya perkara sepele, saya dimusuhi, saya diejek, saya dihina, saya nggak akan membencinya. Karena demikian pula Nabi Muhammad SAW, berapa kali diejek, dihina, ya, disakiti. Apa Nabi membenci mereka? Tidak. Tidak, Nabi tidak membenci mereka. Ya, tapi ketika Nabi melihat ada orang-orang yang melanggar hukum Allah, Nabi marah. Ya, sampai Nabi mengatakan, akan saya potong tangan seseorang mencuri walaupun itu dilakukan oleh anak saya. Seandainya anaknya Nabi mencuri pun akan saya potong tangannya. Ya, artinya kemarahan Nabi adalah karena Allah Ta'ala, bukan atas dasar kebencian. Nah, kalau hari ini kita masih membenci seseorang, Ibu, bukan karena Allah, lidah kita masih kotor. Hati kita masih kotor, karena benci masuk kategori penyakit hati. Maaf, membenci masuk kategori penyakit hati, dan kita belum membahasnya.
Berarti hatinya masih kotor kalau ada kebencian kepada orang ini. Cok introspeksi, Bu. Ada gak orang yang kita benci? Siapa? Karena apa? Begitu. Kalau karena Allah, boleh. Kalau bukan karena Allah, maka itu adalah terlarang. Berarti kita punya penyakit hati. Kemudian kata Nabi, dan janganlah kalian saling membuat makar, membuat penyebab keributan. Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saudara. Jangan menggunjing, maksudnya menggibah orang lain, tapi jadikanlah kita hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang gambaran orang-orang yang suka berbuat gibah nanti di yaumil akhir. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada malam ketika melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, misalnya kita di bulan Rajab kemarin ya, dan yang merayakan Isra Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang mereka sedang mencakar wajah-wajah mereka dengan kuku-kuku mereka yang sendiri. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang menggunjing dan mencela kehormatan orang lain. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nabi pernah melihat orang yang mencakar-cakar wajahnya, mereka adalah orang-orang yang suka menggunjing, menggibah orang lain, dan melecehkan kehormatannya. Itu adalah perkara yang sangat dibenci, Ibu ya. Sampai hukumannya saja sebegitu mengerikan. Nah, kemudian Ibu-ibu, biasanya gibah itu dalam hal apa saja? Biasanya orang bergibah itu pertama adalah berkaitan dengan masalah badan. Ya, misalkan apa Ibu menyebut seseorang pendek, itu gibah. Sudah gibah. Sudah gibah itu. Menyebut seseorang si pendek gitu ya. Atau si tinggi gitu ya. Kalau dibilang tinggi mungkin enggak. Ada orang dibilang si jangkung. Ada yang merasa terhina itu ya. Atau si hidung, si hitam. Nggak boleh. Bilal bin Rabah, Ibu, pernah dibilang si hitam. Padahal Bilal memang hitam, Ibu. Bilal memang hitam. Lalu Bilal mengadukan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menegur orang yang memanggilnya hitam. Padahal Bilal memang hitam. Jadi nggak semua orang hitam suka dipanggil hitam, walaupun kulitnya hitam. Ya, nggak semua orang gendut, kurus, suka dipanggil dengan sifat fisiknya, walaupun dia memang gendut atau memang kurus. Ya, atau si putih boleh jadi juga ya, rambutnya kulitnya putih. Ya, si kuning boleh jadi itu, warna-warna fisik ya. Atau si pesek. Nah, ini sering nih, ya, si pesek. Dan semua yang berkaitan dengan masalah badan. Body shaming apa? Body shaming istilahnya ya. Jadi membicarakan orang fisik nggak boleh. Misalkan ada yang nanya ke ibu-ibu ya, ibu kenal rumahnya Pak Ahmad nggak? Oh, Pak Ahmad yang gendut. Ya, gibah itu. Sudah gibah. Itu nggak boleh seperti itu. Boleh jadi Pak Ahmad gendut, iya, tapi dia nggak suka dibilang gendut. Sebagaimana Bilal hitam, nggak suka dibilang hitam. Nah, nggak boleh ya menyebut orang dengan fisiknya, karena itu sedang membuat gibah. Kalau kita sedang duduk-duduk di rumah membicarakan seseorang, oh itu yang pendek itu ya, atau yang gendut itu, yang hitam itu ya, itu sudah gibah. Sudah gibah itu, dan terlarang dalam agama. Karena membicarakan orang lain kaitan dengan masalah fisik, dan boleh jadi orang itu tidak suka kalau mendengarnya. Ya. Kemudian berkaitan dengan masalah akhlak, juga sama. Misalkan apa? Kita menyebutkan keburukannya. Oh itu si bakhil. Siapa itu? Oh itu si pelit. Terus gua dengar itu siapa tuh Haji Arni gitu. Si pelit gitu. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh menyebutkan akhlaknya. Oh siapa? Oh itu si sombong, itu orang sombong, si sombong itu nggak boleh. Ya. Oh dia tukang debat, Oh itu pemarah itu dia sama. Siapa? Oh itu guru saya itu pemarah, itu guru saya pemarah. Ya. Atau pengecut, menyebut orang pengecut. Oh siapa itu? Lemah, orang payah gitu ya. Oh tuh ngawur, tuh orang ngawur gitu. Berkaitan dengan masalah akhlak apa saja itu. Ya, itu gibah. Menyebutkan orang lain tentang akhlaknya yang buruk ya, itu adalah gibah. Ya, kalau kita menyebutkan berkaitan dengan masalah agamanya misalkan apa? Pencuri, maling. Oh siapa itu? Oh itu koruptor itu tuh. Lalu udah bebas, sudah terlepas dari apa hukumannya misalkan. Atau tukang bohong, tukang dusta itu, si pembohong itu ya. Oh tukang mabok itu saya itu. Oh itu tukang mabok itu ya.
Orang itu tukang mabok, pemabok, tukang hianat, orang zolim, gitu ya. Oh dia tuh orang yang tidak tukang meninggalkan sholat, orang pelit, nggak pernah zakat, gitu ya. Ya dan sebagainya berkaitan dengan masalah ibadahnya seseorang. Atau bahkan masalah pakaiannya, yang bajunya longgar itu si jorok, bajunya kotor, si kotor itu ya, si belel, bajunya belel, ya, gitu ya. Itu masuk kategori gibah, Ibu. Sebutkan saja namanya. Oh Pak Ahmad, ya yang tinggal di RT 1, tinggalnya sini. Jangan nyebut fisik. Itu gibah masuk. Itu terancam dosa-dosa yang tadi itu. Ya, dalam Al-Qur'an maupun hadis, karena orang yang membicarakan orang lain seperti memakan bangkai daging saudaranya sudah mati. Pasti kita nggak suka. Dan larangannya langsung disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Maka kita tidak boleh menyebutkan fisik orang. Tetapi ada pengecualian, Ibu. Misalkan begini, si orang itu memang sudah menjulukinya seperti dengan fisiknya. Itu lain. Sudah menjuluki dirinya dengan fisiknya. Ya, misalkan ada orang di zaman Nabi ada namanya al-a'ma. Gitu ya, si buta. Memang orang itu dipanggil si buta. Nah, itu lain. Memang orang telah dirinya memang menjuluki dirinya dengan fisiknya. Saya dipanggil si buta, al-a'ma, atau ada al-a'raj, si pincang. Nah, kalau dia sudah menjuluki dirinya, menyebutkan dirinya, membolehkan dirinya untuk memanggil dengan fisiknya yang kurang, itu boleh. Bahkan dia memang mau dipanggil seperti itu boleh. Ya, kalau sudah memang kita tahu orang itu mau dipanggil seperti itu. Ya, tapi kalau dia tidak mau, kebanyakan sih tidak mau, Bu, ya. Maka tidak boleh. Apalagi yang kita nggak tahu dia mau nggak ya dipanggil begitu. Apalagi, maka tidak boleh. Tidak boleh memanggil kekurangan fisik, tidak boleh kecuali orang itu sudah menyematkan dirinya untuk dipanggil dengan seperti itu. Ya. Kemudian juga yang masuk dalam kategori ghibah adalah menyebutnya dengan isyarat. Sama isyarat juga. Siapa? Oh dia itu yang oh yang gendut, maksudnya itu isyarat. Itu ghibah. Padahal nggak ngomong. Itu siapa? Itu oh yang pendek, pakai isyarat gitu, isyarat tangan gitu. Maka tidak boleh. Aisyah pernah kedatangan tamu seorang wanita kebetulan pendek. Nabi mengatakan, siapa dia? Kata Aisyah, ini. Maksudnya si pendek. Apa kata Nabi? Engkau telah bergibah. Gibah itu maksudnya. Padahal Aisyah maksudnya mau mensifatkan orangnya dengan tangan. Tapi itu gibah. Dan itu tercela dalam agama. Itu tidak boleh dalam agama, gibah-gibah seperti itu. Maka hati-hati Ibu dalam keseharian kita, jangan sekali membiarkan lidah ini mengucapkan kata-kata yang masuk dalam kategori gibah gitu ya. Kemudian Ibu sekalian rahmati Allah Taala, ya, ada beberapa hal yang masuk dalam kategori bukan gibah, ya. Jadi perbuatan itu boleh diucapkan oleh seseorang, tetapi dia bukan masuk dalam kategori perbuatan gibah. Ya, misalkan apa? Mengadukan kezoliman, itu bukan gibah. Ya, misalkan seseorang di depan hakim mengadukan suaminya, ya, atau di depan hakim mengadukan istrinya, atau di depan hakim mengadukan kejahatan orang lain. Kan pasti disebutkan kan kejahatannya apa. Nah, itu tidak masuk dalam kategori gibah atau ruksoh dalam gibah, keringanan dalam gibah, mengadukan seseorang kepada hakim. Ya, tentang keburukan kejahatan seseorang kepada dirinya. Nah, itu ruksoh dalam gibah itu boleh, ya. Kemudian yang kedua, gibah yang boleh adalah menjadi sarana untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang bermaksiat ke jalan yang benar. Misalkan saya ada forum ustadz nih ya, berkumpul sedang membicarakan satu masyarakat tertentu tentang keburukannya. Tapi dengan maksud kami mencarikan solusi, ya, bahwa kita akan menangani satu wilayah di kampung ini yang mereka tukang mabok misalkan, Bu, ya, atau narkoba merajalela di sana. Nah, dengan maksud untuk menindaklanjuti agar tidak berkelanjutan kemungkarannya. Nah, itu boleh. Itu boleh. Itu ruksoh dalam gibah. Termasuk misalkan kami guru, ya, di Dewan Guru kami rapat membicarakan tentang keburukan siswa. Suka bolos, suka berbohong, ya.
terlibat narkoba, tawuran, suka bawa senjata tajam dan sebagainya. Lalu kita bicarakan di forum guru untuk dicarikan solusinya, untuk ditangani. Ya, maka itu lain, itu rukhsah. Ya. Bukan sedang membicarakan keburukan orang untuk bertambah buruk, tapi untuk dicarikan kebaikan. Kemudian rukhsah dalam ghibah adalah meminta fatwa. Ya, meminta fatwa, misalkan ada satu peristiwa tertentu yang memang berkaitan dengan aib, ya, dengan kejelekan. Lalu minta fatwa kepada seorang ulama, bagaimana status hukumnya? Nah, maka itu adalah diperbolehkan, ya, untuk meminta fatwa. Atau untuk memperingatkan, yang keempat, memperingatkan orang muslim dari keburukan, hampir sama seperti tadi, ya. Maka itu diperbolehkan, hampir sama seperti nomor 2 tadi. Memperingatkan orang muslim dari satu keburukan, maka itu diperbolehkan. Atau tadi, jika orang yang disebutnya memang sudah menamakan dirinya dengan julukan fisiknya, itu rukhsah. Tadi boleh, ya, tadi si buta, si pincang, karena memang orang itu menyukai dan menginginkan orang itu dipanggil dengan kata-kata seperti itu. Maka itu boleh. Dan yang terakhir, ghibah yang boleh adalah jika orang tersebut melakukan kefasikannya secara terang benderang. Ya, ada orang maboknya memang keliling kampung gitu ya, maboknya itu, atau berbuat dosanya itu memang terang benderang. Dia bikin dosa di media sosial begitu Bu ya. Kelihatan orang banyak, orang semua sudah tahu keburukannya. Maka menyebutkan keburukannya tidak masuk dalam kategori ghibah, tidak. Karena orang lain sudah tahu. Orang itu melakukan perbuatan secara terbuka, maka itu tidak ada dosa. Ya, menyebutkan ghibah seseorang karena melakukan perbuatan aibnya secara terbuka. Ya, seperti ada, misalkan saya di sekolah menemukan siswa sedang melihat konten porno, tapi dia sembunyi-sembunyi, Bu, nggak akan saya buka aibnya. Itu aib dia itu. Kalau saya membicarakannya ghibah, kecuali dalam konteks tadi ya, mencari solusi di dewan guru. Tapi kalau ada orang nontonnya berjamaah, bareng-bareng, semua tingkat kelas tahu, maka menyebutnya langsung nggak apa-apa. Orang ini sudah kecanduan pornografi, misalkan. Itu tidak masalah, karena orang semua sudah tahu. Ya. Dan yang terakhir, ada kaitannya dengan ghibah, bagaimana kafaratnya? Kalau kita ngomongin orang, bagaimana menebusnya? Ya, pertama menebus ghibah, dosa ghibah kita kepada orang adalah memohon ampun kepada Allah Ta'ala pertama. Yang kedua adalah meminta maaf kepada orang yang telah kita ghibahi. Bayangkan, Bu. Kita datangin, mohon maaf ya, saya kemarin ngomongin kamu si hideng, gitu, si gendut, si pesek. Tetapi para ulama mengatakan, kalau misalkan dengan mengatakan ghibahnya bisa menyelesaikan masalah, orang itu ridho, silakan disampaikan. Tapi kalau dengan menyampaikan bisa menambah keributan, jangan disebutkan kesalahannya. Nanti orang, oh jadi kamu yang ngomongin saya tambah ribut, jangan disebutin. Ya, ghibah kita, kita minta maaf saja atas kesalahan yang kita perbuat. Kemudian setelah itu kita ganti dengan menyebutkan kebaikannya kepada orang lain. Ya, menutupi semua keburukan yang pernah kita sebut, kita ganti sekarang dengan menyebutkan kebaikannya kepada orang lain. Nah, itu kafarat dari ghibah. Ya, jadi pertama meminta maaf kepada Allah, kedua meminta maaf kepada orangnya dengan 2 cara. Boleh jujur menyebutkan ghibahan kita, kalau dia ridho menerimanya. Kalau dia nggak ridho bisa menimbulkan perkelahian atau keburukan yang lebih, maka tidak usah disebutkan ghibahnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan menyebutkan kebaikannya serta mendoakannya, mendoakan kebaikan untuk orang yang telah kita ghibahi itu tadi. Kemudian ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Berikutnya adalah penyakit lidah yang sangat berbahaya adalah sanjungan, Ibu. Sanjungan. Ya. Sanjungan itu pujian ya. Di dalam Islam, sanjungan itu tidak selalu baik, ya. Ada saatnya sanjungan itu tidak baik, ya. Ada saatnya juga sanjungan itu menjadi baik. Tapi kalau sanjungan itu disampaikan secara berlebihan, maka menjadi tidak baik. Ya, kalau sekedarnya, misalkan kalau di kampus ada mahasiswa terbaik dikasih apa, Bu? Piagam ya, ujian gitu ya, biasanya itu ya. Sebatas itu atau sebatas mengapresiasi siswa anak yang berperilaku baik, sebatas itu memberikan reward, itu boleh. Tapi pujian yang terus-menerus kita berikan, maka itu sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Pertama, pujian buruk bagi orang yang memujinya. Apa itu? Pertama, orang yang suka memuji akan berlebih-lebihan dalam pujian, pada akhirnya ia berbohong.
Ya, berlebih-lebihan dalam memuji akan mengantarkan ia menjadi berbohong dalam pujian itu. Maka dilarang memuji secara berlebihan, sebentar-bentar memuji, sebentar-bentar memuji. Ya, pada akhirnya dia akan berbohong ya dalam pujian. Yang kedua, dia akan tersusupi ria. Dia memuji kepada orang lain agar orang lain mendapatkan sesuatu dari orang yang dipuji. Entah mungkin dipuji balik atau diberikan materi begitu ya. Jadi memuji orang dengan maksud ria, karena selalu memuji orang lain ya. Yang ketiga, Ibu, kadang-kadang ia mengatakan hal yang tidak sebenarnya ya, dan hal yang tidak ia lihat. Karena sering memuji orang, kadang belum tentu orang yang dipuji itu pantas mendapatkan pujian itu ya. Maka tidak boleh selalu memuji orang, sampai-sampai Nabi mengatakan, celakalah kamu telah memenggal leher temanmu. Seandainya dia mendengarnya, niscaya dia tidak akan beruntung. Jadi kalau dipuji itu, Ibu, kita dianggap memenggal leher saudara kita. Kenapa? Karena ketika dipuji, kita tidak tahu keadaan orang yang dipuji seperti apa. Nanti kita masuk keadaan orang yang dipuji ya, ini baru keadaan orang yang memuji. Dan yang keempat, ya, sesuatu yang akan terjadi bagi orang yang memuji adalah bisa membuat senang orang yang disanjung, padahal orang yang disanjung ternyata orang yang zalim. Ternyata yang disanjung orang yang fasik karena dia berlebihan dalam memuji. Terlalu gampang memuji, terlalu sering memuji. Ternyata orang yang dipuji adalah orang yang fasik, orang yang dimusuhi Allah Ta'ala. Nah, tidak boleh. Dan terakhir adalah apa yang terjadi bagi orang yang dipuji. Nah, ini Ibu ya. Apa yang terjadi pertama? Bisa menimbulkan sombong, Ibu. Dan ujub. Kalau sekali-sekali dipuji, mungkin itu apresiasi. Bisa menambah motivasi dia untuk berkarya lebih, berbuat lebih. Tapi kalau keseringan, boleh jadi orang yang dipuji akan sombong. Dan ujub. Itu. Sombong ujub belum kita bahas, kan itu penyakit hati, bukan penyakit lidah. Sombong ujub itu apa, Ibu? Ada orang bahkan ya, ada orang kaya yang sekarang tersandung kasus, dia dengan sengaja, saya sombong, gitu. Saya sombong. Saya ujub, begitu ya. Sombong sama ujub itu apa bedanya, Ibu? Kalau ujub berhenti pada dirinya, seperti misalkan mengatakan, saya ini orang yang paling pintar, paling hebat. Nah, itu ujub, bangga. Ya, saya orang yang paling kaya di perumahan ini. Gak ada orang lain yang lebih kaya dari saya. Saya yang paling kaya, saya yang paling hebat, yang paling cerdas, yang paling banyak perpustakaannya, yang paling tinggi pendidikannya. Itu ujub, bangga. Nah, kalau sombong ada lanjutannya. Saya yang paling pintar, orang lain bodoh. Nah, itu sombong. Jadi kalau sombong, setelah membanggakan diri sendiri, orang lain direndahkan. Itu sombong. Kalau ujub, berhenti pada dirinya. Membanggakan diri sendiri saja. Ya, saya yang paling hebat, paling ini, paling itu. Anak paling merasa bangga, gitu, berlebihan. Walaupun sebenarnya nanti dalam bab penyakit hati, merasa bangga boleh nggak? Merasa bangga itu boleh, tapi ada catatannya, itu dalam penyakit hati nanti. Ada ketentuannya. Kapan orang boleh merasa bangga, begitu ya. Ya, tapi kembali dalam konteks ini adalah ujub yang menyebabkan ujub berbangga atas pujian orang lain. Ujub, saya dipuji terus kok bisa ujub, bisa sombong. Karena saya juga manusia lemah, manusia biasa. Ketika saya dipuji-puji oleh orang, bahwa saya misalkan baca Qur'annya bagus, merdu, 1-2 kali mungkin saya jadi motivasi. Tapi keterusan orang memuji saya bacaannya bagus, merdu, saya manusia biasa yang lemah. Kata David tadi, seandainya dia mendengarnya, niscaya dia tidak beruntung. Orang yang mendengar pujian bisa jadi dia celaka. Jadi GR saya GR. Saya bacaannya bagus ya, merdu suara saya. Nah, itu ujub. Memang saya paling merdu di tempat ini. Nah, setan tuh mudah sekali menggelincirkan orang. Cukup sekali 2 kali memuji cukup. Begitu ya. Kemudian yang kedua, Ibu, yang disanjung dengan kebaikan, maka ia menyenangi kesanjungannya. Kemudian dia merasa puas atas sanjungan itu, dan dia berhenti. Karena sudah disanjung, sudah dipuji, ya udah, saya kan udah hebat. Oh, dipuji banyak orang, bahwa saya udah hebat, selesai. Karena disanjung. Boleh banyak sekali kita temukan, Ibu, di masyarakat, orang itu bangkit menjadi lebih baik justru gara-gara kritikan, kan? Bukan gara-gara pujian. Ada orang bangkit karena saya dibilang A, B, dia bangkit gitu. Justru orang yang dipuji malah stuck. Ya di situ aja udah. Merasa dia sudah sempurna, dan pada akhirnya juga sama mengantarkan kepada perbuatan ujub. Dan yang terakhir, Ibu, sebenarnya
Masih banyak juga ini ya. Yang terakhir saya paksakan terakhir ini adalah kurang cermat dalam pembicaraan ini yang saya anggap penting. Saya mencoba masukkan walaupun sudah pukul 11 ya. Kurang cermat dalam perkataan. Maksudnya apa kurang cermat dalam perkataan adalah yang disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya, janganlah salah seorang di antara kamu berkata apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Tetapi katakanlah apa yang Allah kehendaki, kemudian engkau kehendaki. Maksudnya adalah kurang cermat dalam pembicaraan tanpa disadari kita berbuat syirik. Seperti misalkan Ibu Punten, kalau kita sedang sakit Ibu, minum obat. Lalu sembuh, apa yang kita ucapkan? Untung saya minum obat A, saya sembuh. Itu nggak boleh, perbuatan syirik itu. Apalagi misalkan ada yang selamat perumahannya dari datangnya maling. Untung ada satpam. Rumah saya nggak kemalingan. Apalagi ada lebih mengerikan lagi. Untung ada anjing. Untung ada anjing, rumah saya aman. Ya Allah, di mana Allah? Di mana Allah itu? Akan selalu ada Allah di mana-mana. Maka tidak boleh kita mengatakan ucapan seperti kalau kita sembuh dari satu obat, katakan alhamdulillah karena Allah yang menyembuhkan saya. Kemudian saya minum obat A, B, C. Karena Allah menyembuhkan saya, kemudian saya ditangani oleh dokter ini, dokter itu. Ya, alhamdulillah karena Allah melindungi komplek kami. Kemudian Pak Satpam berjaga dengan baik. Alhamdulillah karena Allah menjaga rumah saya. Kemudian saya memelihara anjing di depan rumah. Misalkan ya, walaupun para ulama khilaf tentang memelihara anjing. Jadi sebutkan nama Allah dulu, baru sebutkan makhluk yang lain dengan kalimat kemudian, jangan pakai dan, jangan pakai kalimat kemudian. Ya, misalkan ibu-ibu selamat, alhamdulillah saya selamat, mobil saya kan bagus nih, cepat. Jadi selamatnya karena mobil, tapi sebutkan Allah. Ya, alhamdulillah saya selamat, pak supirnya pintar bawa kendaraannya ini cepat, dan jadi memuji pak supirnya bukan nama Allah. Karena pak supir saya selamat, misalkan gitu ya. Dan sebagainya, tapi sebutkan karena Allah, baru kemudian sebutkan karena makhluknya. Allahu a'lam bishawab. Ini hampir 2 jam materinya sebenarnya belum selesai juga Ibu ya. Tinggal sedikit lagi. Sementara cukup, takut kelamaan. Untuk terakhir saya berikan kesempatan bertanya sebelum nanti saya berikan sebuah kesimpulan. Demikian Ibu-ibu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Memang materi ini penting untuk kita semua. Poin-poinnya tadi juga sudah saya catat, dan ternyata memang ibu-ibu nggak sabar Ustadz mau bertanya lebih detail tentang bahaya lidah ini. Ya. Di kolom chat sudah mulai ada pertanyaan dari Ibu Gusni Saleh. Ibu Gusni mau bertanya langsung, apa saya bacakan pertanyaannya? Halo Ibu Gusni, saya bacakan sih Ustadz ya. Ya, Bu. Izin bertanya Ustadz, bolehkah menjaga jarak dengan orang yang kalau ngobrol dengannya selalu merasa kurang nyaman karena ceritanya tidak jarang membanggakan sifat duniawi? Bukan bermaksud ingin memutuskan silaturahmi, tapi hanya menjaga gitu. Nggak ada obrolan yang penting lah gitu. Nah ini gimana Ustadz? Kasus seperti ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, kita kembalikan kepada Allah. Kita doakan kepada, ya Allah, bimbinglah saudara saya ini, ya, bahwa dia belum bisa menjaga lidahnya sehingga sering membicarakan sesuatu yang terlarang. Ya, berikan dia hidayah agar dia bisa menjaga lidahnya. Pertama Bu ya, kita doakan kepada Allah Ta'ala agar Allah memelihara lidahnya. Kemudian dalam kesempatan-kesempatan tertentu, ya kita nasihati dia, ya, secara langsung. Kalau memungkinkan kita bisa memberikan nasihat. Kalau tidak memungkinkan kita memberikan nasihat, kita ajak dia ke pengajian, ya, ke tempat-tempat yang memang di situ ada pembahasan materi yang berkaitan dengan kekurangannya, yaitu ujub, suka membanggakan orang lain, begitu ya. Dan ya itu ya, pertama mendoakannya, kemudian kita menasihatinya agar tidak ujub, kemudian atau kita mengajak orang lain, mengajak dia untuk menghadiri pengajian-pengajian untuk bisa meninggalkan perbuatan ujubnya. Kalau kitanya Ibu menjauhi atau tidak menjauhi, ya seperti tadi, kalau memang kita tidak bisa berupaya untuk menyelamatkannya, maka lebih baik menjaga jarak, betul. Tapi kalau kita bisa menyelamatkannya, itu jauh lebih baik. Ya, kita tidak usah menjaga jarak, justru semakin mendekat agar kemudian kita diterima di sisinya, dan di situ menjadi peluang kita untuk memberikan nasihat atau mengajak kepada dia agar bisa menjaga lidahnya dari ujub. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu. Ya,
Terima kasih Ustadz. Tapi kadang Ustadz kondisi seperti ini untuk kita bermasyarakat itu agak-agak sulit juga. Kalau misalnya satu kumpulan terlihat kita berbeda sendiri, mengambil jarak, nah Iya. kelompok yang lainnya langsung melihat kenapa sih ini orang gitu. Nah case-case seperti ini untuk membuat suasananya lebih soft gitu, biar orang-orang tidak menjauh sama kita tuh gimana Ustadz kondisi seperti ini? Betul. Kadang-kadang berat kan? Iya, betul. Memang harus kita yang lebih baik tadi tidak meninggalkannya. Tapi berusaha kalau bertemu dengan orang Mengalihkan seperti ya. itu, ya kita yang lebih dominan. Iya. Kita yang lebih dominan, kita yang lebih bawel. Nah, tapi berbicara yang baik kan dalam kemarin di awal pertemuan, kita kan disuruh jadi pendiam, Ibu ya. Tidak boleh banyak bicara. Tapi disuruh pendiam dan tidak banyak bicara dari keburukan. Tapi kita boleh banyak bicara dalam kebaikan. Nah, di saat bertemu orang seperti itu, kita coba lebih dominan. Kita membicarakan kebaikan, kita membicarakan agama, kita membicarakan sesuatu yang maslahat. Sehingga dia tidak ada kesempatan untuk berbicara yang tidak baik. Semua dengan demikian, sambil berdoa. Suatu hari Allah memberikan hidayah kepadanya. Demikian, Ibu. Baik. Terima kasih Ustadz. Nah, Bu Gusni, jadi pertanyaan Ibu ini mungkin dialami oleh kita semua. Jadi alangkah baiknya kita berusaha untuk mengalihkan, mencari topik-topik lain, berusaha untuk dominan, mencari trik bagaimana agar kondisi yang ada yang sudah pembicaraannya sudah terlampau tidak baik untuk diteruskan, kita coba alihkan. Nah, kalau tidak bisa dialihkan, maka doakan, gitu ya Ustadz. Doakan. Selanjutnya ada Bu Dini yang ingin bertanya langsung, Ustadz. Mangga, Ibu. Mangga, Bu Dini. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tema ini lanjutan dari yang bulan lalu ya. Rasanya kalau mendengar apa yang Pak Ustadz paparkan tadi, kok banyak sekali dosa-dosa kita ini, dosa-dosa saya, yang terutama yang tidak disengaja gitu. Contoh nih Pak, saya ingin bertanya, seandainya kita menyebutkan kekurangan fisik orang, tapi dalam rangka memotivasi, misalnya seperti ini, Bapak ini nih kakinya sebetulnya pincang, tetapi dia semangatnya ke masjid luar biasa, gitu kan? Saya menyebut itu tapi dalam rangka memotivasi. Misalnya si ibu ini nih matanya sebetulnya buta, tetapi dia berusaha menghafal Quran dengan mendengarkan murotal setiap hari gitu. Jadi ada menyebutkan kekurangan dia, tapi dalam rangka memberi motivasi. Apakah boleh? Itu satu Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, yang sering tanpa kita sengaja kalau lagi kumpul-kumpul tuh akhirnya kan bergibah. Dan biasanya yang digibah itu misalnya artis, terutama yang berbuat maksiat yang kita tuh tidak senang perbuatannya. Nah, itu tadi satu boleh ya kalau misalnya, tapi kan itu tidak baik. Nah kalau kita ingin meminta maaf kepada dia sementara kita nggak kenal Pak, gimana caranya gitu? Minta maaf. Atau misalnya orang dari luar negeri lah, itu artis tuh bajunya ini misalnya seperti ini misalnya, atau seperti apa gitu Pak, kalau kita meminta maaf kok susah ya, orang kenal aja enggak gitu loh. Makanya hati-hati juga ini. Kalau bergibah orangnya kita nggak kenal, mau minta maaf susah. Tahu nanti di akhirat kita menjadi orang yang bangkrut. Itu Pak, antara lain itu kalau artis ya, tapi kadang-kadang juga teman gitu, itu yang bahaya tuh, kita menyebut-nyebut aib orang tuh tidak boleh memang. Itu aja mungkin Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi membicarakan kekurangan orang untuk motivasi tetap tidak boleh, Ibu. Yang boleh dengan kalimat, yang boleh diganti dengan kalimat umum, yaitu adalah halangan. Halangan. Ini si ibu ini nih, dia punya halangan, tapi dia tetap rajin baca Quran. Si bapak ini nih, dia punya halangan, tapi tetap dia rajin ke masjid. Jadi disembunyikan halangan. Yang disebut pincangnya atau sakitnya. Kalau orangnya terus nanya halangannya apa gitu, boleh nggak Pak kita? Ya, halangannya sampaikan secara umum lagi seperti yang Anda lihat gitu aja. Kalau dia kenal, ya. Jadi kita tetap menahan. Usahakan dihindari ya Pak ya. Ya, sebutan dari jadi pakai kata yang sifatnya umum, kata para ulama menyebutnya adalah dengan halangan. Seperti kemarin kita bahas, tidak boleh menanyakan penyakit orang di depan umum. Karena boleh jadi ada penyakit-penyakit tertentu yang kalau disebut orang akan menertawakannya. Misalkan sakit apa? Sakit bisul, buduk, misalkan orang akan malu. Bilang aja halangan. Nah gitu, itu lebih umum. Jadi sebutnya adalah halangan, ya, bukan penyakitnya. Kemudian yang kedua, Ibu, memang larangan dalam agama ini kita lebih khusus membicarakan orang yang beriman, orang Islam, Ibu ya.
Artinya kalau membicarakan orang kafir tidak ada ketentuan harus minta maaf, ya. Kalau membicarakan orang kafir hanya lebih kepada adab sesama manusia aja begitu ya. Tapi ketentuan dalam agamanya tidak terlarang secara khusus. Yang lebih utama adalah membicarakan saudara kita sesama muslim, itu yang nggak boleh. Dimanapun dia berada, di Indonesia ataupun di luar negeri. Apalagi kalau ternyata dia artis muslim atau orang luar negeri muslim. Nah, kan repot, harus meminta maaf. Justru itulah membuat kita lebih berhati-hati membicarakan orang lain, terkait kaitannya masalah gibah dan gibah dalam masalah pakaian, badan, akhlak, ibadah. Cep aja lidah kita, cep, nggak boleh. Itu betul hati-hati. Menahannya. Betul, menahan hati-hati. Yang sudah, biar sudah, kita istighfar, kita buka lembaran baru untuk lebih menjaga lidah kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, Ibu. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan yang lain. Ustaz, ini apa? Giliran. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Dini penjelasannya. Insya Allah jadi warning juga untuk kita semua, hati-hati saat memberikan komen dalam status, dalam foto, dalam video, agar lisan kita lebih direm-rem lagi. Selanjutnya kita ada Ibu Vi. Ibu Vi mau bertanya langsung atau dibacakan Ibu pertanyaannya? Ibu Viruskan. Dibacakan ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya memberikan masukan dan nasihat kepada teman atau saudara kita yang senang sekali bergibah dan menyinggung perasaan orang lain? Afwan Ustadz. Ya, baik, bismillah. Jadi mengingatkannya adalah dengan cara menyetopnya, Ibu. Ya, menyetopnya orang yang berbuat gibah. Jadi kalau ada sedang membicarakan orang lain, bilang nggak boleh, jangan. Atau kita kalau mengucapkan kalimat yang bersifat larangan kita nggak enak, kita ambil kendali pembicaraannya, langsung kita serobot untuk bicara dengan topik lain, gitu. Serobot pembicaraannya, kita nggak tanggepin langsung, nggak nyambung aja gitu ngomongnya, langsung berbicara langsung ke topik yang lain. Tapi sebaiknya adalah kita menegurnya, nggak boleh, jangan gitu ngomongin orang. Tapi khawatir orang kita kan orangnya gampang kesinggungan, ya orang Indonesia ini baperan gitu ya, maka kita terobos aja pembicaraannya untuk membahas hal yang lain. Gitu. Tapi kalau misalkan betul langsung potong, ya itu namanya menegur secara halus ya. Tapi kalau bisa kita mengingatkannya langsung, nggak boleh, gitu aja umum, sudah nggak boleh, ya harus bisa menyelamatkan orang lain juga dari ketergelinciran lidahnya terlibat dalam perbuatan gibah. Ya kita juga di rumah biasa menegur. Saya ditegur istri ditegur saya ditegur anak ditegur saya. Saling mengingatkan. Betul, saling mengingatkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu. Bu Vi, semoga terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya ada Ibu Sri. Ibu Sri ingin bertanya, ini agak spesial Ustadz. Ini case-nya berbohong, tapi berbohong menurut pandangannya Ibu Sri ini untuk hal yang baik. Ada orang yang mendesak untuk menceritakan, kita udah berusaha untuk menyimpan aib suami, tapi tiba-tiba ada orang yang ingin membuka, bertanya bagaimana kondisi suami kita. Sementara kita tahu itu adalah aib. Lalu kita berusaha untuk berbohong. Mungkin ilustrasinya, baik-baik aja kok. Padahal sebenarnya nggak baik-baik. Nah, itu kan kita berbohong. Nah, bagaimana dengan kondisi ini, Ustaz? Apakah dibolehkan bohongnya? Ya, memang ada sebagian bohong yang ditoleransi ya. Seperti misalkan berbohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, misalkan ya. Atau berbohong dalam peperangan. Atau berbohongnya suami kepada istri dengan mengatakan masakannya enak, misalkan ya, atau penampilannya cantik, walaupun sebenarnya tidak seperti itu, ya, itu diperbolehkan. Atau memang ada sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan kejujuran, hanya bisa dicapai dengan kebohongan, maka adalah mubah. Nah, dalam konteks ini kita lihat dulu, apakah dengan kita berbohong ada kemaslahatan yang datang? Ya, misalkan kita berbohong tidak menceritakan suami, lalu bisa selesai permasalahan itu. Kalau bisa, silakan berbohong. Misalnya kita bisa tahan, kita yakin bisa merubah suami, kekurangannya juga belum begitu fatal yang bisa membuat istrinya terluka dalam kehidupan berumah tangga, mungkin silakan tutup. Tapi kalau dengan berbohong, kemudian istrinya semakin terzolimi, ya, semakin tersiksa, hak-haknya terlanggar, wah tidak boleh. Katanya disebutkan bahwa mengadukan kezoliman orang kepada hakim boleh. Kepada hakim boleh, misalkan dalam persidangan mengadukan orang lain, entah itu mengadukan suami, entah mengadukan istri, kan di pengadilan agama, misalkan suaminya suka memukul, nah itu jadi menyebab perceraian misalkan ya, maka boleh mengadukan kebohongan kepada hakim.
Tapi kalau menahan kebohongan tadi karena ditanya orang, lihat ada kemaslahatan atau tidak yang bisa dicapai. Kalau ada, yakin bisa, boleh bahkan berbohong kepada orang tuanya. Baik-baik saja rumah tangganya. Karena seistinya yakin, saya bisa menyelesaikan masalahnya, kesalahannya belum fatal, insya Allah ada perbaikan. Silakan. Tapi kalau berat, sampaikan untuk dicarikan solusinya. Ya, seperti misalkan adalah istri melakukan nusyuz ya, maka boleh kan didamaikan dengan 4 orang. 1 orang dari pihak suami, 1 orang dari pihak istri untuk islah. Begitu tujuannya. Mungkin karena sudah berat, tapi kalau masih ringan dan bisa mengatasinya masih boleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu. Baik, Ustaz Bu Sri, semoga terjawab ya pertanyaan dari Bu Sri. Terima kasih Ustadz. Nah, ini mungkin masih ada lagi ibu-ibu yang ingin langsung bertanya dari materi yang Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kayaknya banyak dosa saya ya, Ustadz. Sebenarnya terkait dengan pertanyaan Bu Dini tadi, tapi saya real betul melaksanakannya gitu. Dalam situasi pada saat training saya sering mencontohkan, dan memang ada trainer kondang yang memang beliau invalid, terus selalu sering menceritakan keterbatasannya padahal beliau CEO gitu. Dan ini saya sering kasih contoh untuk memotivasi orang. Mungkin saya sebutkan aja, beliau adalah Hadri Satriago, orang IPB dan memang hebat sekali, dan beliau di kursi roda. Dan ini sering saya sebut-sebut, aduh saya merasa berdosa juga nih kalau memang ini tidak boleh. Kemudian juga ada seorang internet marketing yang sangat handal, beliau anak kecil ya Ustadz, berada di kursi roda, bahkan kaki dan tangannya pun disabilitas gitu. Dan sering saya contohkan, dan luar biasa pendapatannya per bulan dari kursi roda dan hanya bisa bergerak bagian tubuhnya paling atas saja. Dan ini sering saya perlihatkan di para peserta training bahwa dengan begini aja mereka lebih bisa eksis, bisa sukses gitu. Nah ini saya juga jadi ini mohon arahannya Ustadz. Tidak boleh lagi saya lakukan hal seperti ini gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaan. Masih tetap bisa Ibu, tapi dengan kalimat yang sama, yaitu adalah menyebutkan kalimat halangan. Misalkan saya memotivasi siswa yang dengan tubuh yang sempurna tapi kurang semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sekolah dengan menampilkan orang yang mungkin punya halangan secara fisik. Ya, tadi saya katakan bahwa orang ini memiliki halangan, tapi dia memiliki semangat yang jauh lebih baik daripada orang yang tidak memiliki halangan. Ya, nggak sebutkan saja. Kecacatannya saya nggak sebutkan. Kan mereka juga bisa melihat dengan gambar itu. Kalau ini memiliki halangan, sudah jelas kehalangannya apa. Atau memang orang yang memiliki halangan itu sudah membiarkan dirinya untuk dipanggil dengan halangannya. Seperti tadi ada sahabat yang dipanggil Al-A'ma. Kalau Ibu baca hadis ada dari Al-A'ma, si buta. Memang si buta itu memang menyebutnya saya si buta. Membiarkan diri untuk dipanggil si buta. Atau Al-A'raj, si pincang. Ada dari hadis ada Al-A'raj. Kalau baca hadis nanti bukan ada Al-A'raj, si pincang. Memang dirinya menyebutkannya untuk si pincang. Nah, itu rukhsah, itu boleh. Tapi kalau orang yang punya halangan itu, cacat misalkan, dan dia menyebutkan dirinya untuk memotivasi, maka kita pun boleh menyebutkannya. Karena orangnya sudah mengizinkannya dan membiarkannya. Artinya dia akan ridha disebutkan kekurangan fisiknya di depan orang lain sebagai motivasi. Tapi kalau dia tidak ridha, maka tidak boleh. Maka kita boleh sebutkan saja dengan halangan, begitu ya. Sifatnya umum, jangan kita sebutkan kekurangan fisiknya, tapi kita sembunyikan dengan kalimat halangan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu Putra. Baik, terima kasih Ustadz. Ini Ibu Ita sepertinya mau bertanya ya. Bu Ita, mangga Bu Ita. Bu Ita Siadina. Ada Bu Ita? Sambil menunggu Ustadz, kalau moderator boleh nanya nggak Ustadz? Mangga Ibu. Moderatornya juga manusia. Ini sering case terjadi dalam, kebetulan saya ngajar Ustadz, dan dalam keseharian itu kadang tanpa sadar kita sering terpancing marah karena mahasiswanya tidak ngerjain tugas atau tidak ngumpulin tugas. Terus kita sering mengeluarkan kata-kata yang
tidak baik. Contohnya, kamu sehat, kamu sempurna, tapi kenapa sih otak nggak dipakai untuk ngerjain hal-hal yang positif gitu? Karena mungkin sudah berulang kesalahannya. Jadi saat dia bertemu kita, akhirnya kita menasehati dengan cara yang karena udah berulang kesalahannya. Nah, kondisi seperti ini gimana Ustadz? Mungkin kita tanpa sadar kan berarti kita menyakiti perasaan dia, tapi yang dia lakukan tuh memang salah gitu. Nah, kondisi ini gimana Ustadz? Ya, betul. Ya, sebenarnya masalahnya hanya di pilihan kata saja. Kita tetap boleh marah kok. dalam agama. Sebenarnya marah dalam penyakit hati, Bu, ya. Kita kan belum membahas bab penyakit hati ya. Nanti ada dalam bab penyakit hati marah itu. Kapan marah boleh, kapan marah tidak boleh. Jadi salah satu marah yang diperbolehkan adalah ketika kita memarahi sesuatu yang buruk. Seperti saya memarahi anak saya yang tidak sholat, maka itu boleh. Jangankan marah, kita bahkan memukul pun boleh kan, anak yang sudah 10 tahun tidak sholat, begitu ya. Artinya marah juga kepada mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajibannya pun boleh. Tinggal cara kita memilih katanya, itu aja. Dibuat dan dikemas, menyinggung tapi tidak menyakiti gitu ya. Mungkin kata-katanya saja yang kita olah, tegas kita sampaikan, mengkritik begitu ya, tapi memotivasi begitu, bukan mengkritik tapi cenderung bisa jadi mempermalukannya, atau bisa jadi orang itu merasa tidak dipermalukannya. Kita tidak tahu kondisinya akan seperti apa setelah ucapan yang kita ucapkan atau kita lontarkan kepada orang tersebut. Tinggal pilihan katanya saja, tapi kalau marahnya saja masih boleh selama dalam koridor agama koridor yang diperbolehkan oleh agama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini saya tergolong yang sering melakukannya, apalagi sekarang kan pembelajaran sering dalam online ya. Jadi Ya, kadang-kadang mahasiswanya tidak fokus, tidak ya dia kadang hadir di Zoom tapi mukanya tidak ada, terus langsung saya remove gitu, langsung saya keluarkan. Kalau memang tidak terlibat dalam perkuliahan silahkan keluar, 1, 2 kali, 3 kali dipanggil nggak ada, saya remove. Nah, itu mungkin sering banget kejadian seperti itu gitu. Entah itu kondisinya ya Seperti itu lebih otomatis baik. kan alfa kan. Nah, ini saya sedang mengalami kasus nih Ustadz. Banyak mahasiswa yang protes sama saya, Bu, saya sebenarnya hadir tapi sinyal saya nggak bagus. Tapi saya nggak percaya sinyalnya nggak bagus. Kenapa di waktu yang lain sinyalnya bagus gitu? Pas saat ngumpulin tugas sinyalnya nggak ada. Nah, ini case-case seperti ini memancing kita untuk marah kan Ustadz ya. Tapi berusaha untuk tidak marah dengan cara ya udah saya remove aja daripada nanti mengganggu perkuliahan. Iya, betul. Ini kondisi seperti ini tuh dibolehkan nggak Ustadz? Ya, menyampaikan ketegasan itu boleh. Ketegasan boleh. Selama tadi kalau kaitan dengan ucapan, ya ucapannya dikontrol. Tapi kalau dengan ketegasan semacam itu adalah boleh. Itu bagian daripada pendidikan juga kepada mereka dalam proses pembelajaran. Nah, itu boleh itu. Ya. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Ibu-ibu masih ada yang ingin bertanya secara langsung? Sedikit lagi Bu Dewi. Mangga Budin. Masih berkaitan dengan tadi yang Bu Artiza sampaikan dan saya sampaikan. Jadi memang sekarang Pak justru orang-orang yang dalam keadaan berhalangan tadi, mereka ada yang profesinya tuh menjadi motivator. Memang dia sudah menunjukkan suksesnya dan dia menjadi motivator. Jadi kita tetap tidak boleh menyebutkan kekurangan fisiknya itu Pak, walaupun dia sudah terang-terangan, maksudnya saya duduk di sini dalam kursi roda sudah sekian tahun begini-gini. Saya lihat itu videonya yang tadi disebut oleh Bu Artiza ya, yang alumni IPB gitu. Dan memang dia bercerita Pak, itu betul-betul luar biasa bagaimana dia dari keadaan terpuruk, kemudian bapaknya memberikan tantangan sehingga akhirnya dia bangkit, itu sangat baik sekali gitu. Kita tidak boleh menyebutkan keadaan fisiknya, jadi gambarnya aja gitu Pak. Gambarnya boleh ya Pak ya? Iya. Jadi putarkan saja videonya atau ucapan dia ketika mengucapkan kekurangan fisiknya sendiri, begitu. Jadi videonya diputar, lalu kita mengajak audiens untuk merenungkan apa yang menjadi ucapannya, begitu. Tidak mengulang dengan menjelaskan sifatnya, cukup memutarkan videonya, cukup memperlihatkan gambarnya, lalu kita membicarakan kata-kata motivasi lain yang berhubungan dengan kelebihannya, gitu, pada dirinya. Kecuali tadi orang itu memang sudah menyematkan dirinya dengan julukan-julukan yang kaitannya dengan masalah fisik. Nah, itu diperbolehkan. Saya si pincang, panggil saya si pincang, tapi saya sukses. Nah, orang itu memang membolehkan dipanggilnya si pincang. Tapi kalau tidak, maka karena kita tidak tahu kondisinya, apakah dia mau dipanggil dengan kekurangan fisiknya,
ataukah tidak. Kita tidak tahu kondisinya, maka lebih baik kita menjaga. Amannya tadi ya memutarkan saja videonya Kembali, Pak, ya. atau mengutip perkataannya, tampilkan perkataannya yang diucapkan. Kita tidak menambah-nambahkan, kecuali hanya mengucapkan kalimat yang telah diucapkannya saja. Begitu. Terima kasih, Pak. Satu Ya, lagi, Pak, ini sedikit lagi. Kalau Ya. kita menceritakan, mencari solusi, misalnya kita konsultasi ke psikolog gitu, kita kan menyebutkan masalah entah itu keluarga atau saudara, supaya bisa diterapi gitu, kita nggak apa-apa ya, Pak ya, karena itu menceritakan kekurangan atau aibnya orang tersebut gitu, untuk Ya. dicari solusinya. Betul. Iya, jadi kalau menyampaikan sesuatu keburukan untuk mencari jalan keluar itu boleh hukumnya. Ke Ya, tapi psikolog misalnya, ya. ya betul. Yang nggak boleh membicarakan keburukan orang untuk bertambah buruk lagi keadaannya. Tapi untuk mencarikan solusinya boleh. Atau konsultasi kesehatan ke dokter, hal-hal yang bersifat aib, yang bersifat privasi, maka itu diperbolehkan. Ya, diberikan keringanan atau diberikan rukhsah dalam agama. Justru dalam hal ini orang yang kita jadikan konsultan itu dia yang harus menjaga amanah untuk menutup Betul. rahasia itu yang berat ya, Pak ya. Betul, kembali ke yang tadi, berarti si konsultan itu atau psikolog itu mendapatkan amanah untuk menjaga rahasia itu. Dia yang tertuntut untuk menutupi semua curhatan pasiennya. Iya, betul. Berat juga ya, Pak ya, jadi dia menjaga amanah akhirnya. Betul, menjaga amanah. Betul. Kalau misalnya dijadikan contoh kasus oleh si psikolog ini, misalnya dalam suatu kelas gitu, dia tidak menyebutkan nama si pasien itu, boleh ya, Pak ya, dipinjam kasusnya. Betul. Tidak menyebutkan nama boleh dengan syarat orang yang tidak disebutkan namanya memang tidak diketahui. Kadang-kadang kita nggak disebutin namanya tapi tahu maksudnya si itu gitu ya. Oh iya, udah viral gitu, Pak ya, misalnya udah viral gitu ya. Iya. Oh, iya, Jadi iya. boleh menyebutkan sesuatu yang orang tidak tahu siapa dirinya. Boleh. Iya. Terima kasih Pak Ustadz, sudah jelas. Terima kasih. Ustadz, ini ada satu titipan pertanyaan, Ustadz. Pertanyaannya begini, anak saya selalu menjawab setiap kali saya nasihati. Kadang-kadang saya selalu terpancing marah. Akhirnya saya mengatakan, diam kamu. Jadi setiap kali anaknya dinasehati terus dia ngejawab, isi ibu ini langsung bilang diam untuk tidak berkelanjutan perdebatan antara ibu dan anak itu. Mungkin anaknya masih SMP begitu. Jadi kadang-kadang kan anak sekarang kan memang lebih kritis ya. Berbeda dengan waktu saya menjadi anak SMP itu beda kondisinya. Al jawab dalam taraf ini akhirnya memancing kemarahan si ibu. Nah, bagaimana harusnya si ibu bersikap? Baik, ya terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa tetap dalam kerangka dasarnya bahwa kita diperintahkan untuk bersabar dalam segala hal yang bisa memicu keburukan hati terjadi, yaitu adalah marah. Ya, kalaupun kemudian kita melakukan pendidikan kepada anak yang tidak baik secara akhlak, itu boleh. Ya, itu boleh. Ya, yang cenderung tegas begitu, mungkin marah, bukan marah sepertinya ya. Jadi cenderung tegas, menegur dengan tegas itu boleh. Menegur dengan tegas tapi tidak kasar dan tidak mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur penghinaan itu ya kepada anak sendiri tidak boleh, hanya menegur dengan tegas itu terukur insya Allah, menegur dengan tegas dan terukur itu, maka itu diperbolehkan Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih Ustadz jawabannya dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, masih banyak pertanyaan Ustadz tapi udah jam 10.39, waktu yang diberikan oleh MC sampai jam berapa ya? Bu Artiza? Boleh, Bu Dewi. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Nah, mungkin Dewi yang bertanya satu lagi nih Ustadz. Ya. Nah, dalam kehidupan keseharian kita sebagai pekerja seringkali melihat sikap pimpinan yang tidak sesuai dengan prinsip kita. Nah, sampai batas mana kita boleh kadang-kadang di belakang kan suka ngedumel gitu ya dengan kebijakan yang dibuat, aturannya itu nggak sesuai. Ini hal-hal yang nggak boleh dalam Islam gitu. Menurut kita secara prinsip seperti itu, tapi bolehlah luluskan aja. Ini cuman kecil lah persoalannya. Nah, ini kan bikin kita berontak nih. Nah, tahap seperti ini tuh bagaimana harusnya kita bersikap? Sementara satu sisi dia pimpinan kita gitu. Kan di belakang kan kita jadi ngomel ya Ustaz, ya di belakang jadi ngedumel gitu. Ya. Baik, sebenarnya ngedumel yang masih dalam hati belum diucapkan masih dimaafkan. Jangan diucapkan.
Masih dimaafkan, masih tertahan di dalam dirinya, belum terucap. Nah, kalau sudah terucap, walaupun diucapkan sendiri, menjadi tidak boleh. Begitu. Kadang sering juga Ustadz, dalam kumpulan teman itu, lu setuju nggak sama itu yang dibilang sama si Bapak? Kita jadi membahas topik itu di belakang bersama teman-teman. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, apa sikap kita seharusnya ya? Kalau mau dibilang mundur, nggak mungkin gitu. Tapi kalau mau membela pun itu kita tahu itu salah. Jadi posisinya serba sulit dalam kondisi ini. Iya, ya maka betul, memang sebaiknya berbicara langsung dengan beliaunya, gitu ya. Tidak membuat forum baru di luar majelis yang berpotensi beranak berekor gitu, yaitu menjadi gibah pada akhirnya. Ya, kalau terkontrol dalam diskusi di luar orangnya mungkin silahkan, gitu ya. Tapi kalau tidak terkontrol, malah jadi bisa mengucapkan kalimat-kalimat tambahan yang boleh jadi pada akhirnya mencela dan menghina. Maka yang diambil adalah ya berdiskusi dengan orang tersebut. Kalau tidak berdiskusi dengan orang tersebut, membicarakannya di belakang, tapi dengan bermaksud untuk mencari solusi, untuk kemudian berdiskusi dengan orang tersebut, itu boleh. Ya, tapi kalau tidak untuk ditindaklanjuti, hanya obrolan di luarnya saja, pasti berekor beranak. Ujung-ujungnya mencela dan menghina orang itu. Dan itu sesuatu yang terlarang. Gitu. Jadi, ya Ustadz ya, kalau sudah lepas. Nah, satu lagi boleh nggak Ustadz? Mangga Ibu, mangga. Sering ya, orang tua seringkali dia selalu merasa benar. Nah, dalam kondisi kritis, misalnya contoh orang tua sakit. Nah, sementara kita dalam kondisi banyak tanggung jawab lain, pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, di belakang orang tua, kita ngedumel. Nah, kondisi seperti ini apa kita langsung minta maaf ke orang tua atau bagaimana Ustadz? Baik, tadi ya, kalau ngedumelnya dalam hati nggak masalah. Tapi kalau diucapkan, itu menjadi masalah. Kita harus minta maaf. Tidak boleh, Ibu, karena dasarnya adalah kita setiap kali berbuat apapun ikhlas. Dalam agama ini, ikhlas. Ya, kita ditakdirkan untuk mendapatkan kesulitan, atau kita ditakdirkan mendapatkan kemudahan, maka kita adalah ikhlas. Demikian juga kita ketika dihadapkan dengan orang tua, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pasti ada saja hal yang menjadi sebuah masalah. Maka kita ikhlas. Kalaupun kita nggak terima, mungkin sekedar menyimpan dalam hati. Lalu kita katakan astagfirullah, begitu ya, astagfirullah gitu. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang pada akhirnya nanti berekor beranak gitu ya. Pada akhirnya mencela, menghina atau menggibah begitu. Oke, ya. Alhamdulillah. Baik. Ini ada mau izin live ya, kayaknya udah selesai Ustadz. Nih ibu-ibu sudah mulai undur diri karena mungkin banyak kegiatan lainnya di hari Minggu. Saya rasa dari saya boleh saya simpulkan sedikit perbincangan kita pada pagi hari ini. Ya, nanti terkait bahaya lidah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai mengejek, menghina orang lain, menjelekkan orang lain. Jangan sampai menyebarkan rahasia. Dan jangan sampai membuat janji palsu. Setiap berjanji usahakan untuk ditepati. Dan yang paling bahaya adalah bergibah. Bergibah baik itu bergibahnya tadi dalam bentuk pujian itu juga bisa menjebak. Bergibah apalagi membahas kejelekan orang lain. Memuji dengan pujian yang berlebihan itu juga tidak dibolehkan dalam Islam. Dan terakhir adalah menjaga perkataan. Kurang cermat dalam perkataan. Memilih perkataan yang baik saat kita berucap, saat kita berinteraksi dengan orang lain, ini adalah hal-hal yang sangat penting. Jadi memperhatikan setiap kalimat yang kita ucapkan, tentunya nanti akan memberikan kebaikan untuk kita semua. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita, sekaligus warning untuk kita semua lebih berhati-hati lagi dengan lisan. Insya Allah kajian ini akan kita sambung dalam episode yang akan datang. Itu saja mungkin saya selaku moderator mohon maaf dan dikembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Materi yang luar biasa ya yang kita dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan amal kita yang lebih baik, akhlak kita lebih baik lagi ke depannya. Untuk menutup acara ini kami mohon kepada Ustadz untuk
membaca doa. Setelah itu mungkin akan kita tutup. Ya. Baik, terima kasih. Namun sebelumnya saya memberikan kesimpulan sedikit ya. Marilah bersama-sama ibu-ibu menjaga lidah kita, walaupun tidak mudah, kecuali orang-orang yang telah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Karena begitu banyak dan besar keutamaan menjaga lidah, dan begitu buruk dan mengerikan ancaman bagi mereka yang tidak bisa menjaga lidah. Berusahalah, walaupun pada akhirnya mungkin kita tidak sempurna. Hal lain kemudian harus kita perhatikan selain lidah adalah hati. Ini satu pasang ini, tazkiyatun nafs antara lidah dan hati. Kalau lidah sudah bisa terjaga, kita tambah dengan hati. Karena dalam hati pun ada penyakit-penyakit yang harus kita obati yang tidak terbahas dalam bab lidah tadi. Semoga nanti majelisnya bisa dilanjutkan dengan siapapun ya Bu, atau Ibu melakukan pengayaan sendiri dengan menggali di buku-buku atau di ceramah-ceramah lain tentang bahaya lidah, dan tambahannya adalah tentang bahaya hati, itu yang harus sama-sama juga dijaga, karena begitu besar juga keburukannya bisa ditimbulkan dan berat juga ancamannya yang telah diancamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan hadis. Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memaafkan segala dosa-dosa kita yang datang dari lidah kita, yang sering kita ucapkan, baik itu dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Pada boleh jadi itu adalah perkataan yang akan mendatangkan murkanya. Pada boleh jadi itu adalah perkataan yang bisa menyakiti saudara kita, terutama orang yang terdekat kita adalah keluarga. Kita memohon ampun kepada Allah semua dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan kita. Semoga tidak menjadi pemberat dalam perjalanan kita menuju Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Tidak lupa juga kita berdoa agar Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita, agar kita dekat dengan ulama, agar kita dekat dengan ilmu, sehingga ilmu dan ulama itu bisa menjadi cahaya dalam kehidupan kita di tengah kegelapan yang begitu luar biasa menyeramkan. Kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana warhamna warḍa 'anna wa taqabbal minna wa adkhilnal jannah wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullahu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Demikian tadi acara pengajian kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang sudah memberikan pencerahan, kepada panitia atas terselenggaranya acara ini, dan juga kepada Ibu Dini dan teman-teman di Alisa Khadijah Kota Bogor dan Wilsus Bogor. Terima kasih banyak sudah mengikuti. Alhamdulillah acara ini diikuti lebih dari 40 orang. Mudah-mudahan acara ini ke depan juga tetap berlanjut, karena saya rasa materi seperti ini sangat penting sekali ke depannya bisa dilanjutkan. Seperti kata Ustadz tadi, bahaya hati mungkin bisa juga kita lanjutkan ke depannya. Terima kasih kepada semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Dini, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Dini.